Sebagai pendahuluan dari penjelasan kami, akan saya awali dengan uh, inti konsep dari Entire Architecture. Di sini, inti konsep dari arsitektur adalah untuk memisahkan tanggung jawab aplikasi ke beberapa lapisan terpisah seperti UI, logic, data, dan lain-lain. Untuk tujuannya tentunya untuk modularitas, pemeliharaan yang lebih mudah, reuse, dan skalabilitas. Di sini, tier arsitektur itu dibagi dengan 3 layer. Layer pertama itu ada di presentation layer yang kita tandai dengan form1.cs ini. Jadi untuk tanggung jawab dari presentation layer itu adalah menangani interaksi pengguna seperti form validasi untuk dasar hingga navigasi. Sehingga di layer ini tidak ada aturan bisnis yang kompleks. Contoh teknologi daripada presentation layer ini ada seperti HTML, CSS, ataupun JavaScript. Untuk yang sering kita temui misalnya Windows Forms, Electron, ataupun Android or iOS. Oke, selanjutnya di lapisan kedua ada BLL atau Business Logic Layer. Untuk tanggung jawabnya itu adalah mengkoordinasi antara presentation dan data layer, menyediakan API ataupun internal service untuk UI. Nah, untuk fitur umumnya seperti info validation yang kuat dan mapping di domain model. Contohnya itu seperti memvalidasi stok, menghitung diskon, dan memanggil repository untuk menyimpan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam layer ketiga. Layer ketiga setelah dari presentation layer, DLL, kita punya DAL, Data Access Layer. Nah, Data Access Layer ini memiliki tanggung jawab untuk melakukan komunikasi langsung dengan database ataupun sumber data lain. Kemudian untuk query SQL, memanggil store procedure, maupun menggunakan ORM. Dan terakhir juga untuk mapping hasil query ke objek data model. Kemudian untuk alur request-nya, sederhananya kita bisa seperti user ataupun pengguna bisa klik submit di UI ataupun di presentation layer. Kemudian UI akan dikirim request ke DLL. Jadi dari presentation layer, DLL, habis itu DLL bakal panggil DAL untuk cek, kurangin stok atau simpan order. Jadi simpelnya konsep dari entire architecture ini adalah dari presentation layer, terus DLL, kemudian ke DLL, baru DLL ini akan kasih query, query ataupun solve procedure dari SQL, dan DLL akan mengembalikan hasil DLL terus ke DLL akan commit transaksinya, dan UI akan jadi dari DL ke DL baru kembali lagi setelah presentation layer DLL SQL, DL akan confirm ke BLL, dan BL akan mengkonfirm kembali ke presentation layer. Nah, presentation layer itu akan menerima respon, maksudnya UI-nya akan menerima respon. Jadi di sini saya sudah membuat database dengan nama database karyawan. Nah, di dalam database ini ada ID, nama, jabatan, dan gaji. Nah, saya sudah membuat datanya. Yang pertama ada Jesslyn dengan jabatan admin dan gaji 5 juta. Berikutnya ada Alex dengan jabatan kasir dengan gaji sebesar 4 juta. Lalu terakhir ada Rina sebagai waiter dengan gaji 3,5 juta. Nah, selain database, saya juga membuat prosedur store prosedur yang bernama SP update karyawan yang berisi nama, jabatan, dan gaji yang saya sesuaikan dengan kebutuhan kerja. Lalu berikutnya ada update karyawan untuk mengupdate data-data di dalam karyawan secara otomatis. Tidak ada start nama, jadi nama, lalu ada jabatan, jadi jabatan parameternya, lalu gaji sebagai gaji, lalu where dari ID. Nah, lalu fungsinya N ini untuk mengakhiri proses data yang saya
membuat database, namun saya membuat start prosedur yang bernama update karyawan yang berisi parameter ID, parameter nama, parameter jabatan, parameter gaji yang saya sesuaikan dengan kebutuhan. Lalu berikutnya ada update karyawan untuk mengupdate tabel di dalam karyawan. Berikutnya ada set nama dengan set data. Berikutnya ada set data untuk nama, jabatan, dan gaji. Nah, lalu berikutnya ada update karyawan. Fungsinya untuk mengupdate data di tabel karyawan. Berikutnya ada set nama, jabatan, dan gaji untuk mengubah nilai di dalam parameter tersebut. Nah, berikutnya ada where ID. Ini agar kita tidak dapat langsung mengubah semua data di dalam semua tabel dan hanya beberapa tabel yang kita pilih untuk kita ubah datanya. Nah, berikutnya ada N untuk mengakhiri proses. Ya, oke, sekian. Oke, jadi saya akan mempresentasikan presentasi layer. Jadi presentasi layer kita ini namanya itu TRN. Dengan kelasnya itu kita kasih nama itu form 1 sebagai form. Form itu bisa update, add, delete, dan lain-lain. Nah, di sini ada privat karyawan BLR. BLR sama dengan new karyawan BLR. Maksudnya kita bikin BLR dengan tipe data karyawan BLR. Kalau dengan new karyawan BLR itu maksudnya itu misal kita mau input, bukan input, add atau delete dan lain-lain itu langsung lewat dari situ langsung. Jadi BLR titik add karyawan dan lain-lain gitu. Nah, form 1 ini kita konstruktornya itu initially component. Itu maksudnya itu menampilkan elemen-elemen di desainnya itu biar dia bisa keluar elemen-elemennya kayak button dan lain-lain. Nah, di sini display data itu fungsinya itu maksudnya itu data view itu kan menampilkan data source, berarti data dari sumbernya itu dari BLR or karyawan. Nah, di sini ada form 1.load. Itu maksudnya itu bikin tabel untuk karyawan tabel adapter yang diisi oleh database karyawan. Habis itu kita display data lagi. Nah, di sini ada private void button click. Jadi kita bikin button buat kalau ditekan itu meng-create sebuah database atau sebuah karyawan lah, sebuah table. Enggak sih. Isinya. Nah, di sini yang kita tampilkan itu ada BLR add karyawan, berarti kita text box name maksudnya itu ambil teks dari text box nama, terus teks dari text box jabatan, lalu teks dari text box gaji. Setelah itu di convert menjadi desimal. Nah, message box bakal show data base ditambahkan terus di display data. Nah, kalau exception maksudnya else, message box akan menunjukkan X message, jadi dia akan bakal pop up terus X message. Jadi ada yang ini ada button update klik, jadi sekali kita klik itu bakal update data karyawannya. Di sini ada text box ID text, berarti text dari text box ID di convert jadi integer. Terus ada text box name text box jabatan text, terus text box gaji text di convert jadi desimal. Terus sama kayak tadi message box data bahasa di update store procedure, terus display data dan juga sama kalau else message box show X message. Terus button delete click di sini kita hanya delete text box ID textnya terus di convert jadi integer. Terus sama juga ada message box display data exception message box show as message. Nah, untuk button refresh ini lumayan gampang, yaitu kita tinggal buat aja display data, jadi dia refresh dan menampilkannya lagi. Baik, saya akan menjelaskan terkait BLL atau Business Logic. Nah, BLL atau Business Logic Layer ini merupakan lapisan yang berisi logika bisnis aplikasi. Tugasnya itu untuk menghubungkan antara tampilan UI dengan data akses. Jadi, form tidak langsung berurusan dengan database, tapi melewati business logic. Nah,
saya akan menjelaskan terkait kelas dan objek. Di sini saya membuat kelas yang bernama karyawan BLL, yang di dalamnya itu berisi objek DAL yang diambil dari database karyawan DAL supaya kita bisa memanggil fungsi-fungsi database tersebut. Nah, di sini BLL sebagai perantara, dia menyiapkan data sebelum dikirim atau diterima dari database. Terus kita akan melanjutkan menjelaskan tentang fungsi-fungsi utama pada business logic. Yang pertama adalah get all karyawan. Itu fungsinya itu sebagai mengambil data semua karyawan pada database. Biasanya ini dipakai saat form pertama kali menampilkan data karyawan. Terus kedua ada add karyawan yang sesuai dengan namanya. Itu fungsinya itu untuk menambahkan data karyawan baru. Jadi saat user isi form dan klik tambah, form akan panggil fungsi ini, yaitu add karyawan. Terus yang ketiga ada update karyawan. Fungsinya itu untuk mengubah data karyawan berdasarkan ID-nya. Itu public void update karyawan int ID. ID ini sebagai primary key. Keempat atau yang terakhir yaitu delete karyawan. Ini yang paling simple. Jadi sesuai dengan nama juga, fungsinya itu untuk menghapus data karyawan dari database berdasarkan ID-nya. Karena sebagai primary key. Nah, kesimpulannya itu semua fungsi di BLL ini tidak langsung berinteraksi dengan database. Dia hanya meneruskan perintah dari UI ke data access. Kenapa sih kita memakai business logic? Keuntungan memakainya itu karena kode menjadi lebih rapi, mudah diperbaiki, dan lebih terstruktur. Oke, ini adalah hasil dari penggabungan entire arsitektur ini. Ketika kita tekan start, dia akan memunculkan sebuah form yang akan berisi dengan label-label, text box, button, dan juga data grid. Nah, ketika kita ingin menambahkan sesuatu ke dalam tabel karyawan ini, kita bisa isi text box itu sendiri, lalu jalankan komen tertentu menggunakan button yang ada di sini. Nanti dia bakal memunculkan data-data yang baru di data grid ini secara langsung. Dia juga ada tombol refresh ketika refreshnya tidak muncul secara otomatis. Jadi ketika kita ingin menambahkan sebuah data ke dalam tabel karyawan, kita tinggal input aja. Lalu ketika kita sudah pasti ini adalah data yang kita ingin input, kita tinggal tekan create. Nah, di sini dia bakal langsung muncul notifikasi atau window notification, window informasi yang isinya data berhasil ditambahkan. Lalu dia langsung akan refresh dengan data barunya. Di sini kita bisa lihat datanya langsung muncul untuk yang terbaru. Nah, kita tadi ada memunculkan service procedure yang fiturnya itu adalah update. Jadi ketika kita memilih contoh ID kedua, lalu kita mau mengubah namanya menjadi contoh konstan, lalu jabatannya juga berubah menjadi contoh admin juga lah, gajinya sekian. Kita ketika sudah tekan update, dia akan memunculkan notifikasi data berhasil diupdate, lalu dia akan merubah data yang ada di ID nomor 2. Jadi dia akan berubah sesuai dengan dengan nomor ID yang kita input di sini. Lalu ketika kita ingin mendelete-kan sebuah data, cukup kita input saja ID tertentu. Contoh kita mau delete nomor 7. Jadi 7 kita ketik, lalu kita delete saja. Data berhasil dihapus. Jadi langsung nomor 7 itu bakal kehapus dari tabel karyawan itu sendiri. Untuk memunculkannya, saya bakal langsung munculin dari sini aja. Dia akan terupdate juga di sini. Jadi dia langsung ke input ke dalam tabel SQL. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Terima kasih. Selanjutnya ini adalah data access layer, di mana
layer ini akan mengambil data dari SQL Server. Koneksinya itu memakai connection string, di mana connection stringnya tertera di sini. Connection string semua orang dengan semua database mereka itu berbeda-beda semua, yang biasanya diambil dari Server Explorer. Jadi di sini kita refresh. Nah, itu sudah terkoneksi dengan berbagai database yang sudah dikoneksikan. Kita bisa lihat connection stringnya melewati properties di dalam sini. Jadi di dalam sini itu ada connection string. Jadi connection string ini bisa kita lihat di properties dari Server Explorer database-nya kita. Jadi koneksinya kita tinggal copy paste dari sini masuk ke sini. Jadi private string ini benaran dia akan memanggil connection string dari server SQL. Dari sini kan berarti saya sudah menyingkatkan connection stringnya sebagai constr. Di sini ada data table untuk get data dari database-nya. Jadi di sini dia menggunakan SQL connection memanggil connection string. Jadi di dalamnya itu aku menggunakan SQL data wrapper yang menjalankan kode select semua dari tabel karyawan. Data table ini bakal di fill, habis itu di return lagi data table-nya dengan query ini. Selanjutnya itu ada void insert. Jadi insert ini itu akan menginsert, tugasnya itu memanggil dan menyambungkan dari SQL Server untuk menginsert, untuk menjalankan query SQL insert. Jadi di sini ada open connection, baru SQL stringnya kita insert into tabel karyawan dengan nama, jabatan, gaji. Lalu dari sini itu akan parameter add with value, itu berarti dia bakal menginput dan menginsert ke dalam database SQL dengan value-nya masing-masing. Contohnya varchar, desimal, dan lain-lain. Habis itu dia bakal execute query-nya. Selanjutnya ada delete. Ini straightforward juga, dimana ini memanggil query-nya delete. Jadi delete from karyawan dimana ID-nya. Jadi where ID sama dengan ID yang kita input atau kita pilih. Jadi di sini kita nanti bakal bisa delete dari tabel karyawan berdasarkan ID yang kita pilih nanti. Lalu di sini itu ada update. Nah, update ini kan dari store procedure di dalam database-nya kami. Jadi dalam database-nya kami ada store procedure untuk mengupdate tabel karyawan. Jadi ini sebenarnya sama dengan yang atas, cuman bedanya itu kami menjelaskan bahwa ini adalah store procedure yang akan dijalankan oleh data access layer ini, dan juga bakal dipanggil ke presentation layer. Jadi store procedure ini bakal dipanggil lewat sini, sama juga ID, nama, jabatan, gaji semua bakal ditambahkan dengan value-nya masing-masing. INT, varchar, desimal, dan lain-lain baru di-execute secara langsung. Jadi itu adalah data access layer, dia akan terkoneksi ke business logic yang bakal dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.